Kelurahan Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, berdiri sebuah bangunan yang sudah belasan tahun dibiarkan kosong. Dindingnya mengelupas, jendelanya pecah, tanaman liar tumbuh di dalamnya, bahkan di dalam ruangan. Bangunan ini bukan peninggalan zaman kolonial, bukan pula bangunan yang terlupakan begitu saja. Bangunan ini dibangun pada tahun 2010 menggunakan uang negara, tepatnya dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH-CHT senilai 1,2 miliar rupiah. Bangunan ini adalah kawasan industri rokok atau KIR Bendo. Kabupaten Magetan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Jawa Timur. Dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah dana publik yang diamanatkan undang-undang untuk digunakan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui pemberdayaan industri dan penciptaan lapangan kerja. KIR Bendo dirancang sebagai jawaban nyata dari mandat itu, sebuah kawasan industri yang akan menyerap tenaga kerja lokal, menggerakkan ekonomi, dan menjadi bukti bahwa pembangunan benar-benar hadir untuk rakyat. Namun hingga hari ini, lebih dari 16 tahun setelah dibangun, tidak satu pun mesin beroperasi di sana. Tidak ada buruh yang bekerja, tidak ada produksi, tidak ada aktivitas. Yang tersisa hanyalah gedung kosong yang perlahan dimakan waktu. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Isu ini bersinggungan langsung dengan dua tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs yang menjadi kerangka pembangunan global hingga tahun 2030. Pertama, SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang menargetkan tersedianya lapangan kerja produktif dan layak bagi semua orang. Kedua, SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur yang mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. KIR Bendo adalah potret nyata dari apa yang terjadi ketika kedua tujuan ini gagal diwujudkan di tingkat lokal. Berikut adalah data pokok mengenai KIR Bendo yang berhasil kami himpun. Kawasan industri rokok Bendo dibangun di atas lahan seluas 7.600 meter persegi. Lahan tersebut merupakan aset milik pemerintah Kabupaten Magetan. Proyek ini dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2010 dengan nilai total 1,2 miliar rupiah. Secara administratif, pengelolaan aset ini berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Dan sejak tahun 2010 hingga saat penelitian ini dilakukan pada tahun 2026, gedung ini belum pernah beroperasi satu hari pun. Ketika tim kami mengunjungi lokasi, kondisi bangunan menunjukkan tanda-tanda penelantaran yang serius. Di bagian eksterior, tampak cat yang mengelupas hampir di seluruh dinding, beberapa kaca jendela pecah, dan rumput liar tumbuh di pekarangan. Di bagian interior, kami menemukan ruangan-ruangan yang sama sekali kosong, tanpa perabotan, tanpa peralatan, tanpa tanda-tanda pernah digunakan untuk tujuan apapun. Di satu sudut bangunan, kami mendapati pemandangan yang cukup mengejutkan. Lantai yang hancur dengan tanaman liar yang tumbuh di celah-celahnya, seolah alam mulai perlahan mengambil alih ruangan yang lama tidak digunakan oleh manusia. Fasilitas toilet yang ada pun sudah dalam kondisi yang tidak layak. Ubin lepas, dinding berlumut, dan tidak ada instalasi yang berfungsi. Yang menarik, di sebagian ruangan kami menemukan bekas-bekas penggunaan yang bersifat informal. Ada jejak aktivitas, bekas garis yang menunjukkan pernah ada lapangan bulu tangkis, sisa-sisa kegiatan warga. Sebuah ironi yang berbicara keras, bangunan yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat justru diakses masyarakat secara mandiri dan swadaya, tanpa kejelasan, tanpa fasilitas, tanpa dukungan resmi dari siapapun. Namun, ada satu fakta yang tidak bisa diabaikan dalam cerita ini. Mangkraknya KIR Bendo bukan sekadar masalah birokrasi atau kurangnya anggaran. Di baliknya, terdapat tindak pidana korupsi yang telah diproses secara hukum dan mendapat keputusan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil penyidikan dan persidangan, para terdakwa terbukti merekayasa kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk membangun KIR Bendo. Tanah yang sejatinya merupakan aset pemerintah Kabupaten Magetan diubah seolah-olah menjadi milik perseorangan. Akibatnya, pemerintah dipaksa untuk mengeluarkan uang untuk membebaskan lahannya sendiri.
Kerugian negara yang diakibatkan oleh rekayasa ini mencapai 834 juta rupiah. Beberapa nama yang telah divonis bersalah dalam kasus ini diantaranya Abdul Aziz, mantan sekretaris daerah Kabupaten Magetan, divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Wiji Suharto, mantan camat Bendo, dijatuhi hukuman serupa 5 tahun penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Yudi Hartono, selaku adik kandung camat Bendo yang juga berstatus PNS, divonis 4 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 455,7 juta rupiah. Sementara salah satu tersangka lainnya, Supadi, mantan kepala Desa Bendo, meninggal dunia sebelum proses hukum selesai. Proses hukum ini bergulir panjang dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi di Mahkamah Agung. Dan setelah semua itu selesai, bangunan yang menjadi objek korupsi tersebut tetap berdiri di tempatnya, kosong, terbengkalai, tidak pernah digunakan. Dalam rangka mendalami isu ini, tim kami melakukan wawancara dengan pihak pemerintah kelurahan dan kecamatan Bendo. Dari hasil wawancara, pihak kelurahan mengaku tidak mengetahui detail rencana ke depan terkait KIR Bendo. Hal ini dapat dipahami secara administratif. KIR merupakan aset pemerintah kabupaten, bukan aset kelurahan. Sehingga pihak kelurahan memang tidak memiliki kewenangan langsung atas aset tersebut. Pengelolaan aset ini menurut keterangan yang kami peroleh berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Namun justru disinilah muncul sebuah pertanyaan penting. Jika kelurahan yang menjadi tuan rumah aset ini saja tidak mengetahui statusnya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan rencana ke depan kepada masyarakat? Di sisi lain, masyarakat sekitar tidak sepenuhnya diam. Dalam ketiadaan kebijakan yang jelas, mereka berinisiatif sendiri memanfaatkan gedung ini. Mulai dari penggunaan sebagai lapangan bulu tangkis, kegiatan Karang Taruna, hingga kegiatan polsek setempat. Semua itu dilakukan atas inisiatif pribadi warga, bukan arahan dari pemerintah. Alasannya sederhana, seperti yang disampaikan oleh beberapa warga. Daripada dibiarkan menganggur, lebih baik dimanfaatkan. Namun, upaya itu pun tidak berlangsung lama. Kendala administratif dan ketidakjelasan izin penggunaan membuat kegiatan warga terhenti. Gedung kembali kosong dan kembali sunyi. Hingga penelitian ini dilakukan, beredar kabar bahwa gedung ini akan dimanfaatkan kembali. Bahkan disebut-sebut ada pihak, kemungkinan dari industri rokok lain yang berminat menggunakan gedung ini. Namun tidak ada satupun pernyataan resmi yang mengonfirmasi hal tersebut. Tidak ada jadwal, tidak ada nama, tidak ada kepastian. Yang ada hanyalah kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Seolah masa depan sebuah aset negara senilai miliaran rupiah masih bergantung pada desas-desus. Dari perspektif komunikasi pembangunan, kegagalan KIR Bendo tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kasus korupsi individual. Ini adalah kegagalan sistemik, kegagalan dalam komunikasi antar lembaga, dan kegagalan dalam komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pertama, kegagalan transparansi dalam proses pengadaan. Informasi mengenai kepemilikan lahan tidak dikomunikasikan secara terbuka kepada publik. Akibatnya, rekayasa bisa berlangsung tanpa pengawasan yang memadai. Ketika informasi tidak mengalir, ruang untuk penyalahgunaan menjadi terbuka. Kedua, terputusnya komunikasi antar level pemerintahan. Pihak kelurahan yang wilayahnya ditempati oleh aset senilai 1,2 miliar ini mengaku tidak mengetahui detail rencana ke depannya. Ini menunjukkan bahwa komunikasi vertikal antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kelurahan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketiga, absennya partai
partisipasi masyarakat dalam seluruh proses dari perencanaan, pembangunan, hingga penelantaran. Masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat tidak pernah dilibatkan. Komunikasi berjalan satu arah atau bahkan tidak berjalan sama sekali. Kir Bendo adalah cermin kecil dari sebuah persoalan yang jauh lebih besar. Bagaimana pembangunan yang dirancang untuk menjadi jawaban atas kebutuhan rakyat bisa berakhir sebagai masalah yang tak kunjung diselesaikan. Selama 16 tahun, gedung itu berdiri diam, tapi di sekitarnya kehidupan tetap berjalan, warga tetap bekerja, anak-anak tetap bermain, dan kebutuhan akan lapangan kerja tetap ada. Bangunan itu seharusnya menjadi bagian dari jawaban. Sampai hari ini, ia masih menjadi pertanyaan. Kepada pemerintah Kabupaten Magetan, kami mengajak untuk tidak membiarkan aset publik senilai miliaran rupiah terus terbengkalai. Ambil keputusan yang jelas, komunikasikan secara terbuka, dan libatkan masyarakat dalam prosesnya. Kepada warga Bendo dan masyarakat Magetan, suarakan kebetulan kalian, aset ini adalah milik publik, milik kita bersama. Mempertanyakan nasibnya adalah hak yang sah. Dan kepada siapapun yang menonton video ini, isu seperti ini tidak hanya terjadi di Bendo, infrastruktur yang mangkrak, dana publik yang tidak terserap, dan komunikasi pembangunan yang gagal. Ini adalah tantangan nyata yang dihadapi banyak daerah di Indonesia dalam perjalanan menuju pembangunan berkelanjutan. Karena SDGs bukan hanya soal target global di atas kertas. Ia dimulai dari hal-hal sekecil ini. Satu gedung kosong di satu kelurahan yang seharusnya sudah lama berdampak bagi kehidupan orang banyak. Kakek aneh. Loh, aku kira adiknya mau digandeng. Oh enggak ternyata. Viral Bramasta momen. Review gitu. BB aku. Kamu boleh makan ya? Unesa.
Lagi. Iki nggih ban desin, Bos. Amin 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 amin. Weh. Mau piye ngono lho kok. Review Bos. Ah!